Materi firman Tuhan yang saya sampaikan, temanya adalah pilihan Tuhan. Kata pilihan, Bapak Ibu sekalian, di situ mengandung arti menentukan sesuatu yang dianggap kesukaan. Menentukan sesuatu yang dianggap kesukaan, jadi semua banyak pilihan. Yang kedua, pilihan itu bisa jadi makna adalah mencari mana yang paling baik. Yang ketiga, kata pilihan menunjuk kepada satu untuk diberi wewenang. Jadi kalau kita punya anak yang bisa melanjutkan usaha kita, nah pilihannya itu biasanya gitu kan. Nah, kata pilihan ini mencari mana yang paling baik, ini biasanya ada banyak, kita kalau mau beli barang ya kan dipilih ya itu yang terbaik lah. Terutama ibu-ibu nih, kalau ada tukang sayur yang lewat di depan rumah, mau beli ketimun, belinya cuma 2 biji, tapi dibongkar dari susunan ketimun dari atas sampai bawah, sampai tukang sayurnya geleng-geleng kepala. Belinya cuma 2 biji, tapi dibongkarin semua, pilih gitu kan. Padahal yang dipilih juga nggak ngerti, cuma karena sugesti aja. Begitu dipegangin semua, ya sudah, mantap lah gitu kan. Atau enggak kalau mau beli baju, kita kan pilih dari pegang pertama, keliling satu mall, lantai 1, 2, 3, 4, nanti balik lagi sebetulnya beli baju yang sudah dipilih yang pertama. Ya itulah manusia ya, pilihan, katanya juga pilihan ingin menjadi sesuatu yang terbaik. Dalam kehidupan pun kita pasti maunya pilihan kita semuanya baik-baik saja, keluarga yang baik, kesehatan yang prima, usaha yang lancar, toko yang ramai, semua pilihan manusia pasti baik adanya. Nggak ada kalau ditanya, pilihan kamu apa dalam kehidupan? Kalau bisa karirku menurun saja, hidupku pas-pasan. Kalau bisa anak juga, nggak ada lah pernyataan itu. Semua pilihan dari manusia pinginnya yang baik. Nah, hari ini sesuai dengan tema kita yang akan kita dengar bersama, bahwa kita adalah menjadi umat pilihannya Tuhan. Saya akan bacakan di dalam Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu sekalian, ternyata sebelum kita ada di muka bumi ini, sebelum kita ada di rahim ibu kita masing-masing, ternyata sebelum jauh itu Tuhan sudah memilih kita. Sebelum dunia, bahkan sebelum dunia dijadikan. Luar biasa pilihan Tuhan kepada seorang pribadi yang namanya David, seorang pribadi yang namanya Pak Roni, semuanya kita semua ada. Ternyata kita ada saat ini sebagaimana kita ada, itu bagian dari perencanaan pemilihan Tuhan. Kalau kita menyadari ini, rasanya kita menaruh posisi siapa diri kita sesungguhnya. Ketika kita ada di muka bumi ini, kalau tidak ada campur tangan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan percayalah bahwa kalau Tuhan pencipta langit dan bumi, alam semesta, ketika Dia memilih kita, Dia memilih sesuatu, maka Dia akan melakukan yang terbaik bagi umat pilihannya. Saya bersyukur ketika merenungkan ayat ini, saya baru menyadari ternyata Tuhan sudah mengenal kita sebelum kita ada. Seharusnya saat kita ada saat ini, harusnya kita semakin melekat kepada Tuhan dan kita bersyukur bahwa ya Tuhan, ketika aku dijadikan umat pilihan-Mu, bila aku tetap setia dan taat kepada Engkau, menurutin kehendak Tuhan. Bapak Ibu, dan ternyata pilihan Tuhan ada target yang khusus, yaitu apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tuhan menginginkan kita ada sesuatu kerohanian yang hidup dalam kekudusan dan sempurna, tak bercacat di hadapannya. Artinya semakin hari semakin kita mengiringi Tuhan, pada saat nanti kita masuk di dalam kekekalan, pada saat mungkin Tuhan datang, kita menjadi mempelai-mempelai yang kudus, yang layak dan tidak bercacat celah. Ini bicara tentang bagaimana kerohanian yang kita bangun setiap hari. Bukan karena sekedar rutinitas dalam ibadah, bukan karena sekedar rutinitas mungkin hal-hal yang sifatnya agamawi. Ini seringkali digaungkan oleh Om Julius, Pak Rupin, atau Pak Sweto. Kita bersyukur selalu ada pengingatan seperti itu. Mari semakin kita membangun kerohanian kita, supaya kita tidak bercacat dan bercela di hadapannya. Nah Bapak Ibu, sekarang menjadi pertanyaannya, apa yang akan Tuhan lakukan bagi umat pilihannya? Apa sih yang akan Tuhan lakukan bagi umat pilihannya? Kita akan belajar kepada satu pribadi yang bernama Ishak. Ishak, kita tahu persis bahwa
dalam kehidupannya Ishak orang yang menjadi pilihan Tuhan. Ada banyak artikel yang mengatakan begini, sebetulnya Ishak ini kurang populer dibandingkan Abraham ataupun Yakub. Karena apa, Bapak Ibu? Di dalam penulisan kitab Kejadian itu Abraham, bapaknya Ishak, kurang lebih ada 11 pasal. Dan Ishak sendiri hanya tercatat di dalam Kejadian itu 3 pasal. Dan Yakub, anaknya Ishak, 25 pasal. Sehingga cerita Ishak kurang populer dibandingkan Abraham dan Yakub. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada banyak hamba Tuhan juga seringkali mengupas panjang lebar, dalam dan luas seperti samudera tentang pribadi Abraham dan Yakub, apalagi luar biasa ya. Tetapi Ishak kadang-kadang sekilas-sekilas saja. Dan kita melihat dalam kehidupan Ishak juga ternyata bapaknya nama Abram itu berganti dengan Abraham. Ada banyak permulaan kehidupannya, maka ada berganti nama. Nama Yakub juga berganti dengan nama Israel. Tetapi kita tahu bahwa Ishak sejak lahir namanya Ishak. Sampai mati pun dia tetap namanya Ishak. Tidak berganti nama. Karena memiliki makna yang dalam. Pada saat nama Ishak disembus, diomongkan oleh malaikat utusan Tuhan pada saat itu kepada Abraham, Sarah, mamanya, tersenyum, tetapi senyumnya senyum menyinyir, agak dibandingkan agak sedikit meledek, dan itu menjadi teguran. Tetapi pada kehidupannya ada satu ayat dikatakan Sarah tetap tersenyum dan katakan, sesungguhnya Ishak yang anakku ini membuat aku tertawa sehingga aku tahu bahwa Tuhan beserta dalam kehidupannya. Jadi tertawa yang benar-benar lahir dari sukacita dari dalam, Bapak Ibu. Dan yang berikutnya, Ishak menjadi orang yang unik, menjadi orang yang istimewa karena dipilih Tuhan dan menjadi berkat bagi keturunannya. Ishak menjadi pilihan Tuhan bukan sejak dia dewasa, Bapak Ibu, tapi ternyata pada saat tadi saya singgung sedikit, pada saat di dalam rahim ibunya Tuhan memilih rahim Sarah dan lahirlah Ishak. Dan pada saat anak Ishak mulai beranjak dewasa, beranjak remaja, ada satu bagian yang terpenting. Nah, kita akan melihat ada 3 poin yang akan kita sebenarnya ada 10 poin ya, karena saya jarang khotbah, tapi takutnya waktunya nggak keburu, ya sudahlah. Seperti biasa lagu kebangsaan GPI 3 poin aja lah. Ya, saya akan jelaskan secara cepat, Bapak Ibu. Bagaimana pilihan Tuhan kepada Ishak? Yang pertama kita akan baca di dalam Kejadian 22 ayat 12. Kejadian 22 ayat 12. Di situ dikatakan bahwa lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dan berikutnya Kejadian 22 ayat 17, di sini ayatnya berkata, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Bapak Ibu, apa yang Tuhan lakukan terhadap Ishak yang tadinya menjadi tempat ujian bagi bapaknya supaya dia dibunuh atau dikorbankan, untuk membandingkan bahwa bapaknya Abraham sangat mencintai Tuhan dibandingkan anaknya, Tuhan segala-galanya. Tetapi kita tahu bahwa kejadian itu Ishak tidak menjadi korban yang disembelih oleh bapaknya, bahkan terjadi sesuatu hal yang luar biasa. Di sini Tuhan menyatakan bahwa Tuhan menjadikan sesuatu yang terbaik ternyata dalam ujian Tuhan. Pada saat Abraham menempatkan satu posisi untuk mengorbankan anaknya, ada satu artikel tertulis bahwa sebetulnya pada saat Ishak akan dikorbankan, dia bukan seperti anak kecil, balita atau 7 tahun yang hanya nurut kemauan papanya. Tidak seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kita tahu bahwa ada diperkirakan usia Ishak itu ada usia belasan, mungkin 16, mungkin 18 tahun. Tidak tertulis dalam Alkitab, tetapi ketika dia berjalan berdua dengan papanya, kalau anak kecil pasti digendong, Bapak Ibu, tapi ketika dia berjalan naik ke gunung, di situ dia berjalan sendiri dan ada komunikasi dengan papanya. Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika Ishak mungkin dalam usia 17 tahun atau 18 tahun, badan yang sudah mulai besar, ketika mungkin akan dibunuh untuk pengorbanan kepada Tuhan, ada satu saat pasti fisik papanya kan sudah tua banget, bisa jadi dia memberontak. Tetapi kita tahu Ishak sangat melakukan ketaatan. Dia tahu persis bahwa dia ada di dunia ini, dia ada di kehidupan Bapak Abraham ini, ada bagian akan Tuhan memberikan pilihan yang terbaik. Dan kita tahu
tadi saya katakan bahwa akhirnya Tuhan menyediakan domba sendiri di satu pohon yang tersangkut di satu ranting, dan disitulah yang menjadikan korban. Artinya begini Bapak Ibu, pilihan Tuhan itu adalah menjamin kehidupan Ishak. Begitu juga pilihan Tuhan bagi kita, Tuhan memberikan jaminan kehidupan bagi kita semua. Mungkin hari-hari ini engkau menanjak dalam gunung yang sangat ada kesulitan dan masalah. Tetapi kalau kita menyadari bahwa kita umat pilihan Tuhan, percayalah Tuhan menjamin kehidupan saudara dan saya. Mungkin keadaan materi saudara terbatas, kemampuan saudara tidak ada sesuatu untuk membayar sebuah kesehatan yang sempurna. Mungkin apa yang saudara miliki hanya pas-pasan. Tetapi saya ingin katakan bahwa untuk sebuah kehidupan, hanya Tuhan yang bisa menjamin kita semua. Yang setuju katakan amin. Berikan jempol ya Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita bersyukur selama Tuhan memimpin kita, maka yakinlah Bapak Ibu, Tuhan menjamin kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita diizinkan untuk mengalami sebuah kesakitan, diizinkan menjalani sebuah dalam kehidupan yang ya mungkin ada kelemahan atau segala macam. Tetapi kalau kita menyadari bahwa kita umat pilihan Tuhan seperti Ishak tadi, Tuhan menjamin kehidupan kita semua. Poin yang kedua, kita akan baca di dalam Kejadian 24 ayat 63 sampai 64. Pada suatu sore ia keluar kemahnya hendak berjalan-jalan di ladang. Lalu dilihatnya unta-unta datang. Ketika Ribka melihat Ishak, ia turun dari untanya. Ini ceritanya pada saat Ribka sudah dibawa oleh hambanya, utusannya Abraham untuk bertemu dengan Ishak. Puji Tuhan ya. Dari mata turun ke hati ya, puji Tuhan. Maka timbullah hati yang berbunga-bunga. Si Ribka juga jatuh cinta, Ishak juga melihat jatuh cinta ya, seperti Pak Roni waktu melihat Bu Neti, waduh rasanya luar biasa. Bu Neti melihat Pak Roni, ya sudahlah ya kan luar biasa. Seperti wah mantap. Akhirnya terpautlah dua hati saling memadu cinta dan masuk mengarungi bahtera keluarga. Di ayat 66 katakan, kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang telah dilakukannya. Setelah itu Ishak membawa Ribka masuk ke dalam kemah Sarah ibunya, dan ia memperistri Ribka. Ishak mencintai Ribka, maka terhiburlah hati Ishak yang sedih karena kehilangan ibunya. Bapak Ibu, Ishak tidak bertemu sebelumnya dengan Ribka, tetapi kita tahu Tuhan merenda rencana kehidupan Ishak begitu luar biasa hanya melalui seorang utusan. Utusan kita tahu persis, utusan ini diberikan hikmat, tanda-tanda oleh Tuhan, dan dibawalah wanita pilihannya. Dan kita tahu di sini membuktikan bahwa pilihan Tuhan kepada Ishak membuktikan bagaimana pilihan Tuhan membuatnya segala indah dan mudah. Apa yang dilakukan, yang dihadapi oleh Ishak, dia tidak tahu pasangan hidupnya seperti apa, tetapi ketika Tuhan mempertemukan dengan baik, maka terbangun sebuah keluarga yang bisa menjadi berkat bagi semua orang nantinya. Dan keluarga ini melanjutkan karya bagaimana janji Tuhan kepada nenek moyangnya, kepada Abraham. Dan kita tahu bahwa pada saat perjalanan waktu, Sarah mamanya, ibunya meninggal dunia. Tetapi karena ada orang yang diutus oleh Tuhan, dan Ishak bisa terhibur hatinya. Seorang wanita yang sangat mengasihi dengan status mama digantikan dengan seorang wanita yang diberikan menjadi seorang istri yang luar biasa. Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini kehidupan kita juga carut-marut dan kita katakan semuanya buruk Tuhan, semuanya susah, semuanya sulit. Tetapi sekali lagi saya ingin tekankan bahwa kalau kita menyadari kita umat pilihan Tuhan, maka kita berkata Tuhan segalanya dibuatnya indah dan tepat pada waktunya. Bapak Ibu, runtutan waktu Tuhan mungkin saya tidak akan uraikan panjang lebar. Ada banyak firman Tuhan yang kita dengar setiap pagi bahwa rancangan Tuhan itu sempurna dan selalu tepat pada waktunya. Hari-hari ini engkau yang mengalami kesulitan kehidupan, mari sadarilah bahwa ketika engkau menyerahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan, engkau tidak tahu apa yang terjadi seperti Ishak tidak tahu siapa orang yang akan menjadi jodohnya, tetapi percayalah bahwa hari ini engkau akan mengalami segala sesuatunya
indah pada waktunya, dan permasalahan hidup kita, kesulitan kita akan dibuatnya mudah. Dengan caranya bagaimana? Ya dengan caranya Tuhan dan waktunya Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, 5 menit lagi saya harus berhenti berbicara. Yang ketiga kita akan baca, ini kejadian yang kedua ini adalah pada saat Ishak sudah beranjak dewasa. Sekarang kita tahu pada saat Ishak sudah menjadi tua, ternyata pilihan Tuhan tetap berjalan dalam kehidupan Ishak. Di dalam Kejadian 26 ayat 22. Kejadian 26 ayat 22. Tetapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini, dan ia pindah dari situ dan menggali sumur. Ternyata Ishak tua juga, seorang yang sudah tua, ternyata juga tetap dipelihara oleh Tuhan. Kita tahu Ishak dibuatnya menjadi kaya raya. Saya rasa mungkin bersama dengan warisan, tetapi karena dia bisa mengembangkan, mengelola usahanya, sehingga Ishak bisa mengembangkan dengan luar biasa. Dan ini membuat kecemburuan dari bangsa Filistin atau Abimelek juga sebagai penguasa saat itu. Karena apa? Sumur yang digali, baik sumur yang dari Abraham nenek moyangnya, selalu menimbulkan air yang luar biasa. Dan ini selalu ada gejolak Bapak Ibu. Disuruh tutup sumur itu, Ishak membangun lagi sumur itu. Ditutup lagi, sumur membangun lagi. Dan akhirnya Ishak menemukan tempat di ayat yang 26. Dia menggali sumur yang ketiga dan dinamakan Rehobot. Makna dari ayat ini kita bertahu bahwa ternyata pilihan Tuhan pada Ishak dalam pergumulannya membuat Ishak tenang dan menang. Saya rasa Bapak Ibu tidak mudah ketika kita menjalani ya dalam kehidupan, tetapi Tuhan memberikan ketenangan dan kita dibuat kemenangan bersama dengan Tuhan. Ada berapa kali usaha yang dibuat gagal oleh orang lain karena mereka marah kepada Ishak, mereka iri kepada Ishak, tetapi Ishak tidak patah semangat. Dia mengalah, diberikan sumur-sumur itu, dan dia menggali terus. Dan pada satu titik, di situ dinamakan sumur ini adalah sumur Rehobot. Bapak Ibu, ada 4 sumur yang digali oleh Ishak, atau salah satunya beberapa juga dari Abraham. Ada 4 sumur yang digali oleh Ishak. Yang pertama, sumur itu bernama Esek. Sumur Esek berarti pertengkaran. Karena di situ ada menjadi pertengkaran dari para gembala-gembala Filistin dengan anak buahnya Ishak. Kemudian Ishak menggali lagi, dinamai sumur itu Sitna. Di situ ada mengatakan juga ada kemarahan, tidak selesai ternyata perselisihan itu. Bahkan puncaknya adalah Abimelek mengusir Ishak dari tanah Filistin, dan di situ katakan permusuhan. Tetapi ayat yang kita tadi baca, sumur yang ketiga, Ishak menamakan Rehobot. Artinya Tuhan beri kelonggaran atau kelegaan. Bahkan tidak sampai berhenti di situ. Ketika Ishak menjadi berkat bagi orang di sekelilingnya, Tuhan menampakkan wajahnya, dan Tuhan membawa Ishak kepada satu tanah Beersheba, dan disitulah tanah itu, sumur itu dinamakan adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan menampakkan wajahnya kepada Ishak, dan dia melanjutkan kata-kata berkat, kata-kata janjinya yang diucapkan kepada Abraham juga kepada Ishak. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, yang mendapat porsi 2 kali ganda mendengar bagaimana janji Tuhan bukan Abraham, tetapi Ishak. Karena apa? Tadi ayat yang pertama kita baca, Tuhan menyatakan kepada Abraham, aku akan memberkati engkau seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Ishak pun dengar, dan yang berikutnya ketika Ishak sudah menjadi tua, menjadi detik-detik mungkin dia sudah menjadi orang kepala keluarga, sudah senja sekali usianya, dan Tuhan kembali menyatakan bahwa aku akan memberkati engkau. Jadi saya yakin Ishak semakin kuat dan yakin bahwa hidupnya menjadi pilihannya Tuhan. Saya ingin tutup dengan satu ayat Bapak Ibu di dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Puji Tuhan Bapak Ibu,
sadarilah bahwa kita umat-umat pilihannya Tuhan. Maka kalau Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, bukan karena kita melakukan yang baik menjadi orang baik, bukan. Tetapi kita menyadari bahwa ketika menjadi umat pilihannya Tuhan, kita meneruskan apa yang menjadi target Tuhan, yaitu apa? Supaya kita berbuah-buah dalam kehidupan kita, berdampak bagi orang lain, berdampak bagi sesama. Dan inilah, kalau kita menjadi umat pilihan Tuhan, sadarilah bahwa hari ini Tuhan pun masih belum selesai dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ada masalah, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kalau kita dalam kondisi saat ini mengalami ada banyak berkat, itu pun menjadi bagiannya Tuhan, supaya kita hidup berdampak bagi orang lain. Puji Tuhan Bapak Ibu, dan saya rasa kita semua menjadi umat-umat pilihan Tuhan, umat-umat yang diberikan kemenangan, dan umat-umat yang melakukan segala sesuatu demi kemuliaan bagi nama Tuhan.